Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita semua sehat, amin. Iya, boleh dong biar tidak tegang, lihat samping kiri kanan, depan belakangnya dengan senyuman yang terbaik. Boleh salam, katakan Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidupmu. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu ya. Kita semua di sini keluarga, amin. Ya, jadi harus saling kenal satu dengan yang lain. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, yuk berikan salam yang terbaik, senyuman yang terindah, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Ya, amin ya. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, meskipun kita tahu ya minggu lalu hari hari Rabu kita tahu Bali dilanda banjir, ya cukup luar biasa. Apakah ada di tempat ini yang terkena dampak banjir Bapak Ibu? Mas Dimas aman ya di Denpasar? Puji Tuhan ya. Pak Hibas juga aman ya di Denpasar? Ya. Kita saat ini ada itu semua karena perlindungan Tuhan. Pak Jepri mungkin juga ya di Denpasar, curah hujannya cukup tinggi ya dan dampaknya juga luar biasa ya. Tetapi semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini memiliki tema yaitu waspada ada musuh. Ya, biasanya kalau kita lihat di TV Bapak Ibu, Bang Napi sering bilang ya di TV ya, waspadalah, waspadalah. Ya, karena ada kejahatan. Nah, pada malam hari ini kita harus waspada dalam hal apa, Bapak Ibu? Ya, pada malam hari ini kita belajar kita harus waspada karena ada kuasa iblis yang senantiasa menggoda kita. Ya, kuasa iblis yang senantiasa mengintai kita. Ya, kita buka bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ya. Saya harap kita semua bisa membuka Alkitabnya masing-masing ya. Ya, baik yang ada di handphone atau Alkitab tangannya. Sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, jika sudah dapat, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, berbahagia kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Pesan Rasul Petrus kepada jemaat pada saat itu, dan juga pesan bagi kita semua bahwa kita tahu ada kuasa iblis yang senantiasa mau mencengkram kita, mau menggoda kita, mau senantiasa menjatuhkan kita supaya kita itu terlena Bapak Ibu, supaya kita itu ikut maunya dia, supaya kita itu jatuh di dalam dosa Bapak Ibu. Diibaratkan bahwa kuasa iblis itu seperti singa ya. Bapak Ibu tahu singa ya, itu singa itu binatang yang buas Bapak Ibu ya. Dia siap mencengkram siapa saja musuhnya ya, atau mangsanya ya. Alkitab tidak mencatat bahwa iblis itu seperti kucing yang meong-meong, tidak, tetapi seperti si singa yang siap menerkam kapan saja apabila
kita lengah. Ya, mungkin kita berkata, ya kan di gereja tidak ada iblis karena gereja rumah Tuhan. Siapa bilang? Ya, kadang-kadang di gereja pun kita dapat tergoda oleh kuasa iblis. Betul apa betul? Ya, itu ya. Kadang-kadang niat kita baik, mau datang ke gereja pun kita tergoda oleh kuasa iblis. Ya, mungkin tadi ada yang mau datang ke gereja lupa kaos kakinya ditaruh di mana, ya. Lalu tanya ke sana kemari, akhirnya apa? Marah-marah. Ya, tidak ada di tempat ini. Amin. Ya, ya. Sehingga iblis menggoda kita. Iblis nantiasa mengintai kita. Ya. Ya. Ada orang sadar bahwa ada musuh, tetapi tidak berjaga-jaga. Maka musuh akan menerkam dan menghancurkan orang tersebut. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang kita itu nggak sadar, Bapak Ibu. Ya, dengan strategi yang dilakukan oleh kuasa iblis, ya, atau kuasa setan yang mencoba mengecoh kita. Banyak strategi iblis untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tetapi saya mau pastikan dulu nih, kita semua di sini anak-anak Tuhan, amin. Ya, coba lihat samping kiri kanan, katakan kau adalah anak Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau status kita anak Tuhan, maka godaannya akan semakin besar. Katakan amin. Aminnya kecil ya, nampak tidak mau digoda ya. Ya, sekali lagi saya ulang. Kalau status kita anak Tuhan, maka akan semakin besar cobaan kita. Amin. Ya, semakin besar godaan si iblis di dalam kehidupan kita. Nah, rupanya ada orang yang tidak sadar akan strategi iblis, Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak sadar, maka gampang ditangkap, Bapak Ibu. Gampang dicengkram, Bapak Ibu. Ya. Contohnya, Bapak Ibu, ya. Bapak Gembala kasih contoh, ya. Terkadang kita digoda di dalam hal keuangan, ya. Kadang-kadang iblis contohnya menawarkan kekayaan dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat, ya, untuk mendatangkan uang yang banyak, Bapak Ibu. Sekarang lagi tren ya, Bapak Ibu, yang namanya judi online, ya. Ada di tempat ini yang pernah main judi online, Bapak Ibu? Halo? Semoga tidak ada ya, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya pastikan, di tempat ini tidak ada ya, Bapak Ibu. Ya, di luar banyak ya. Ya. Saya pernah, Bapak Ibu, bermain judi, Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya terpanggil untuk melayani Tuhan, sering saya main judi. Kalau di Medan itu namanya main song, Bapak Ibu. Ya, jadi taruhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi pengen cepat dapat banyak uang, akhirnya terjebak dalam hal ini. Ya, mungkin kita berkata, Bang, kan saya taruhannya kecil-kecil aja, paling 10.000, gak masalah lah itu. Bapak Ibu, kecil lama-lama jadi banyak. Ya, jangan tergoda, Bapak Ibu. Makanya dulu saya sering berpikir kembali, Bapak Ibu. Memang ketika kita bermain judi, Bapak Ibu, ya, pertama kita dikasih menang dulu, betul ya, menang, lama-lama ambiar, Bapak Ibu, habis, kalah, ya. Makanya Bang Roma Irama mengatakan apa? Judi itu dilarang, ya, judi itu berbahaya, ya. Nah, banyak strategi iblis, Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita lebih kuat lagi. Kita sadar, Bapak Ibu, ya. Mungkin banyak cara yang ditawarkan oleh iblis, mungkin dengan cara korupsi dan sebagainya, menawarkan cepat-cepat dapat uang, Bapak Ibu, ya, sehingga kita tidak peduli lagi apakah itu dosa atau tidak. Yang penting, Bapak Ibu, saya mendapatkan apa yang saya mau, ya. Yang penting saya mendapatkan uang itu, ya.
Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa ini rupanya adalah strategi yang iblis sediakan atas kita. Maka kita harus sadar dan kita harus waspada Bapak Ibu. Nah, rupanya saudaraku, ada orang yang sadar bahwa rupanya ada musuh. Dan rupanya Bapak Ibu, ini sering terjadi ya. Kita menganggap bahwa musuh itu sebagai teman kita, Bapak. Ya. Seringkali kita menganggap bahwa kuasa iblis yang dapat mendatangkan mungkin tanda kutip kebaikan atas kita, kita anggap menjadi teman kita. Ya. Tetapi rupanya Bapak Ibu, itu juga menjadi strategi iblis. Ya. Bagaimana musuh itu mengikat, ya. Contohnya Bapak Ibu, ini contoh yang kedua, ya. Bagaimana orang-orang yang pernah terlibat di dalam praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan okultisme. Ya, okultisme itu adalah kegiatan-kegiatan yang menggunakan kuasa gelap, ya, untuk mendatangkan keinginan kita, ya. Terlibat perdukunan, ya, paranormal, ya, kekebalan, memiliki jimat, memiliki mantra-mantra dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam hal ini, ya, garis akhir hidupnya akan sengsara dan akan mengalami maut apabila orang-orang tersebut tidak bertobat, ya. Bapak Ibu, saya waktu di Jawa pernah melayani bersama tim, ya, melayani satu keluarga di Magelang, ya, satu keluarga yang ikut dalam praktek okultisme, ya. Dia mengatakan bahwa saya ini tidak takut apa-apa, ya, saya tidak takut ditusuk orang, saya tidak takut dipukul orang, karena saya punya ilmu, katanya. Dia katakan ilmunya itu dari Tidar, Bapak Ibu. Ya, Tidar itu adalah salah satu gunung yang ada di Magelang. Ya, dia katakan kami keluarga dibentengi oleh kuasa macan Tidar. Wah, kami kaget Bapak Ibu. Ya, akhirnya kami tim berdoa dan melayani terus keluarga ini. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, kami bisa masuk dan melayani keluarga ini, ya, sehingga mereka boleh terbuka Bapak Ibu. Ya, mereka memang, saya percaya kepada Yesus, tetapi rupanya kuasa iblis itu nyata Bapak Ibu. Ya, tidak lama ketika kami melayani keluarga ini, ketika kami kembali ke kampus Bapak Ibu, ada salah satu tim kami yang mengalami kerasukan Bapak Ibu. Ya, setelah kami doakan, ya, teman kami yang kerasukan ini berkata bahwa saya adalah macan dari Gunung Tidar. Wah, berarti dikerjain Bapak Ibu, ya. Nah, rupanya kuasa iblis itu nyata Bapak Ibu, ya. Kuasa iblis itu ada di sekitar kita. Nah, apakah kita sadar atau tidak Bapak Ibu? Nah, disinilah kita membutuhkan kepekaan rohani. Amin. Ya, kita harus sadar dan terlebih mau berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin ketika kita sebagian besarnya perantau, ya, di tempat ini. Ketika kita merantau mungkin Bapak Ibu pernah kita dikasih bekal Bapak Ibu yang tidak berasal dari Tuhan. Ya, mungkin kita dikasih seperti jimat, dikasih seperti akar-akaran, seperti cincin. Nak, pegang cincin ini, masukkan di dompetmu. Percaya, nanti di perantauan kamu akan berhasil. Kira-kira percaya nggak Bapak Ibu? Halo? Coba lihat samping kiri kanan, ditanya dulu, percaya nggak akan hal-hal seperti itu? Ya, saya harap tidak percaya ya Bapak Ibu. Sebab saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin. Ya, nggak ada itu Bapak Ibu, ya. Hanya kuasa Tuhan yang jauh lebih besar menandingi setiap apapun itu, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah juga masuk di dalam penyembahan berhala. Seringkali mungkin kita menganggap tidak apalah,
Itu kan adat, itu kan kebiasaan saya. Tetapi waspada Bapak Ibu. Iblis sangat cerdik. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita jatuh dalam hal ini. Saya mau katakan saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak luput dari serangan musuh. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Nah, kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberikan kita pengertian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang terhadap apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, ibaratnya seperti kita main bola ya Bapak Ibu. Ya, ada strateginya Bapak Ibu. Sebelum bertanding, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kata merendahkan diri ini Bapak Ibu artinya menekankan sikap bahwa kita itu lemah tanpa Tuhan, bahwa kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Ya, kita akan menang terhadap kuasa iblis Bapak Ibu apabila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, di ayat 6 dan 7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7, saya akan membacakan untuk kita. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, tunduk kepada Allah Bapak Ibu. Ya, artinya kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, terkadang kan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita sering menganggap diri kita itu hebat. Saya sudah biasa kok. Saya sudah biasa melakukan hal ini. Ya, saya bisa dan saya bisa. Dan seringkali kita melupakan Tuhan. Ya, seringkali kita menomorduakan Tuhan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali agar setiap apa yang kita lakukan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu kita tidak tergoda oleh kuasa iblis itu. Ya, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, mungkin ketika kita mengambil keputusan untuk bekerja, berbisnis Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, sehingga ketika kita berharap kepada Tuhan, ya memang ada godaan itu, tetapi kita mau tetap teguh di dalam pendirian kita, teguh di dalam iman kita. Mungkin kita yang sebagian besar mungkin kuliah di tempat ini, ya, kita harus rendahkan hati kita, berharap kepada Tuhan bahwa masa depan kita, pendidikan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Ya, sehingga setiap godaan-godaan iblis, setiap kuasa-kuasa iblis yang mencoba menggoda, itu tidak akan mematahkan semangat kita. Amin. Ya, kita mau tunduk kepada Tuhan. Amin. Ya, katakan samping kiri kananmu, tunduk kepada kuasa Tuhan. Ya, merendahkan diri kita, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, sehingga apa Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita dibentengi dengan iman percaya kita bahwa kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan sungguh-sungguh mampu berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang memimpin kita Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu, mari segala kesombongan, segala tinggi hati kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Ya,
Ini adalah kunci bagaimana kita bisa melawan kuasa iblis. Kita bisa menang terhadap setiap pencobaan-pencobaan. Kita bisa menang terhadap setiap intrik maupun strategi yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, apapun cobaan yang kita alami saat-saat ini Bapak Ibu, kita akan tenang bersama dengan Tuhan, ya. Mungkin saat-saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang mungkin sepertinya tidak ada lagi jalan keluarnya Bapak Ibu. Ingat, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, ya. Cobaan Bapak Ibu, gangguan, strategi iblis itu bisa datang dari mana saja Bapak Ibu. Baik dari lingkungan terdekat kita ataupun dari yang jauh di luar kita Bapak Ibu. Terkadang seringkali kita digoda, ya. Kadang seringkali kita dikecoh oleh kuasa iblis, ya. Mungkin ini yang Bapak Ibu suami istri mungkin seringkali digoda, ya, oleh kuasa iblis. Seringkali Pak Pendeta sering katakan yang namanya cekcok Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu suami istri, pernahkah cekcok di rumah? Tahu cekcok ya Bapak Ibu, ya? Suami cek, istrinya cok, ya. Jadi cekcok Bapak Ibu, ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di dalam perjalanan rumah tangga itu sering tidak baik-baik saja. Ada amin? Aminnya pelan. Ya, sering tidak baik-baik saja. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya. Suami minta kopi pahit, tapi istri kasih gula 3 sendok. Ya, itu bahaya, ya. Akhirnya terjadi cekcok. Ya, ini istri macam apa ini? Dah. Itu bahaya Bapak Ibu, ya. Kita kehilangan sukacita di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika mungkin ya kita minta kopi pahit, istri kasih gula 3 sendok. Saya mau katakan Bapak Ibu, nikmati saja. Amin. Ya. Ya. Gula 3 sendok Bapak Ibu tidak membuat kita diabetes kok Bapak Ibu, ya. Tetap sehat itu Bapak Ibu, ya. Karena mungkin sekali saja, ya. Tapi lain cerita kalau diulang-ulang kali Bapak Ibu, ya. Itu keterlaluan namanya, ya. Ya. Nah, banyak hal cobaan yang kita alami. Ya, anak-anak muda misalnya, ya, di sini banyak anak-anak muda nih. Ya, seringkali kita digoda Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap kok kita iri dengan orang-orang lain. Ini saya sering alami di melayani di pemuda-pemudi. Seringkali banyak yang mengatakan, "Kak, kenapa ya? Kok keluarga saya nggak seperti si A, si B? Ya, kok kenapa ya Kak? Di keluarga saya itu sepertinya sulit mendapatkan kedamaian." Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali iblis juga pakai cara itu untuk menghilangkan sukacita kita, mengganggu iman kita Bapak Ibu. Saya mau katakan saudara yang diberkati Tuhan, kita harus juga memiliki hati yang mengasihi, mengampuni, ya, sehingga apapun yang kita alami, walaupun itu sulit Bapak Ibu, kita mau tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Iya. Kita digoda Bapak Ibu setiap hari. Ya, saya mau katakan setiap hari, bahkan bukan setiap hari Bapak Ibu, setiap jam, setiap menit kita digoda. Makanya saya senang satu pujian Bapak Ibu yang mengatakan apa? Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Setiap jam kita memerlukan Tuhan. Ya, artinya bukan setiap 1 jam juga Bapak Ibu, tetapi itu memaknai bahwa setiap hari, setiap perjalanan hidup kita, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk memimpin kita. Yes, amin. Ya, kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita berjalan di luar Tuhan, habis kita Bapak Ibu. Ya, celaka kita Bapak Ibu. Kalau kita mengesampingkan Tuhan Bapak Ibu, saya mau katakan kalah kita Bapak Ibu. Ya, kalah sebelum berperang Bapak Ibu. Ya, makanya saya sering juga di pemuda katakan, tetap andalkan Tuhan sehingga kita tidak digoda, kita tidak jatuh di dalam pencobaan itu.
caranya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku ini berkati Tuhan. Supaya kita bisa mengalahkan kuasa musuh, kuasa iblis itu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku ini berkati Tuhan, ya, kita harus menyadari bahwa musuh memang memiliki kuasa, tetapi tidak maha kuasa. Amin. Ya. Kita tahu iblis punya kuasa, Bapak Ibu, untuk mengecoh kita. Tetapi kita harus ingat bahwa dia tidak maha kuasa. Ya. Ketika kita tahu dia punya kuasa, maka kita jangan menganggap remeh, Bapak Ibu. Ya. Sebab musuh ini tidak pernah berhenti untuk menyerang, dan ia memiliki berbagai cara atau strategi untuk mengecoh kita. Ya. Musuh memang punya kuasa, Bapak Ibu, tetapi jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lalai, Bapak Ibu. Kita harus tetap waspada, ya, jangan pernah meremehkannya, Bapak Ibu. Ya, saya ambil analogi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ketika sebuah tim sepak bola misalnya yang sudah menganggap remeh lawannya duluan, bisa jadi tim ini yang paling besar kemungkinannya untuk kalah, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita berkata, apalah itu, ya, apa kuasa iblis itu tidak ada di dalam hidup saya. Ya, seringkali kita anggap sepele, Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 8 di dalam 1 Petrus pasal 5 tadi berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, dia terus mencari, Bapak Ibu, siapa mangsanya. Ya, siapa saja ya, Bapak Ibu, ya. Di antara kita di tempat ini, di luar sana, semuanya dicari, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita jatuh, Bapak Ibu. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga, Bapak Ibu, ya, yang di gereja pada saat ini pun terkecoh atau mungkin dikecoh oleh kuasa iblis. Ya. Mungkin seringkali kita pengalaman ya, Bapak Ibu, ketika kita mungkin sedang mendengar khotbah, tiba-tiba HP kita bunyi, ting tung, gitu ya. Ada WhatsApp dari kekasih. Ya. Kira-kira mau dibuka apa enggak, Bapak Ibu? Atau masih fokus dengar firman Tuhan? Ya. Atau gini deh, lagi dengar firman Tuhan, tiba-tiba WhatsApp masuk, ting tung, dari atasan. Ya. Tolong baca WhatsApp saya. Kira-kira mau tetap fokus apa tidak, Bapak Ibu? Jawab masing-masing ya. Ya. Kadang-kadang juga, Bapak Ibu, ketika kita lagi fokus beribadah, fokus mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada suara, tidurlah, tidurlah. Ada yang punya pengalaman? Boleh lihat samping kiri kanannya. Ada yang pernah tertidur waktu khotbah, Bapak Ibu? Ya. Ada ya? Itu harus waspada. Ya, katakan lagi samping kiri kanan, waspada. Ya. Jangan sampai kita dengar khotbah kita sudah mimpi sampai ke luar negeri sana, Bapak Ibu, ya. Ya. Pendeta tidak ada suruh bilang amin, tiba-tiba bilang amin. Itu bahaya ya, Bapak Ibu. Ya, banyak godaannya, Bapak Ibu. Ya. Satu lagi, Bapak Ibu, saya mau katakan, cara iblis untuk mengecoh kita, dia punya kuasa untuk mengintimidasi kita. Ya, sama-sama katakan dengan saya, intimidasi. 1, 2, 3, intimidasi. Ya. Seringkali iblis mengintimidasi kita untuk kita maju lebih lagi di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Allah, sok suci kamu. Ya. Allah, nggak pantas kamu. Allah, ngapain ikut-ikut? Ya. Ikut aja mau saya. Ngapain ikut ibadah? Ngapain ikut doa? Ngapain ikut pelayanan? Ya. Pergi aja jalan-jalan. Ya. Pergi aja ikut sama teman. Ya. Seringkali, Bapak Ibu, mengintimidasi kita. Ya. Seringkali kita mau maju, Bapak Ibu, tetapi iblis katakan, ngapain maju? Sudah, tinggalkan saja. Ya. Seringkali banyak intimidasi. Kamu itu nggak layak, ya. Kamu itu nggak pantas, ya. Kamu itu banyak dosamu, ya. Mungkin pernah pengalaman ya, Bapak Ibu, ya. Ya.
Saya sering kali Bapak Ibu juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya mau lebih lagi intim dengan Tuhan, banyak sekali cobaan, ya, banyak sekali tantangan, ya, banyak sekali intimidasi yang dilakukan oleh iblis supaya kita tidak maju di dalam Tuhan, ya, supaya kita lengah Bapak Ibu, ya. Allah, udahlah ikut-ikut saja, ya, tidak apa-apa kok. Pendeta maklum kok, ya. Pendeta pasti memaafkan kok. Gereja pasti mengasihi kok. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Seringkali intimidasi dan godaan dari kuasa iblis mengecoh perjalanan hidup iman kita, ya. Sehingga saya mau sekali lagi mengatakan pada kita, tetap waspada, tetap maju di dalam Tuhan. Apapun intimidasi yang dilakukan oleh iblis melalui perjalanan hidup kita Bapak Ibu, kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tetap berperang, kita mau tetap mau kalahkan kuasa iblis itu. Yes, amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kita mau bentengi diri kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah. Amin ya. Sebab apa? Kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada kuasa roh-roh yang ada di dunia. Imani Bapak Ibu, percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu kuasanya jauh lebih besar. Yes, amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, apapun intimidasi yang dilakukan oleh iblis, kita tidak terkecoh. Kita harus katakan, saya ini milik Tuhan. Saya ini kepunyaannya Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Ya, kamu tidak bisa mengecoh saya. Ya. Kita ini milik Tuhan, amin. Ya. Kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar, amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kita punya otoritas untuk menengking. Kita punya otoritas, kita punya kuasa untuk mengusir kuasa jahat. Kita menolak kuasa jahat itu, amin. Ya. Sehingga Bapak Ibu, apapun godaan yang sering kali mengintimidasi kita, kita harus tengking di dalam nama Yesus. Ya, semuanya Bapak Ibu, roh-roh pengacau, roh-roh kebencian, roh-roh yang mencoba membawa kita kepada kemabukan, roh-roh yang membawa kita kepada pertengkaran, semuanya kita tolak di dalam nama Yesus. Amin. Ya, semuanya Bapak Ibu, karena kita punya kuasa. Ya, musuh memiliki kuasa, tetapi kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar. Amin. Sebab kita berharap kepada pribadi yang sungguh-sungguh ajaib, pribadi yang sungguh-sungguh bisa menolong kita. Ya. Itu yang kedua, saudaraku ini berkati Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya. Yang pertama tadi, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa iblis punya kuasa namun tidak maha kuasa. Yang ketiga, nah ini yang penting Bapak Ibu, kita harus melawan musuh itu. Amin. Ya. Sama-sama kita berkata melawan. 1, 2, 3, melawan. Ya. Melawan siapa ya? Melawan musuh itu. Ya. Ya. Kita tidak bisa hanya terus berdiam diri Bapak Ibu. Kita harus melawan ya musuh. Ya. Bapak Gembala kasih gambar di sini ya, bagaimana seorang prajurit yang melawan seekor singa. Ya, kita melihat prajurit ini Bapak Ibu memakai baju zirah, memakai pelindung kepala, memakai pedang, memakai kasut dan sebagainya. Ya, sehingga Bapak Ibu, kalau kita buka di dalam Efesus pasal 6 di bagian yang akhir itu Bapak Ibu, itu khusus membahas tentang perlengkapan rohani Bapak Ibu. Ya, ada doa, ketopong keselamatan dan sebagainya. Ya, itu yang harus kita kenakan untuk melawan kuasa musuh, kuasa iblis. Ayat 9 Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama, masih di dalam 1 Petrus pasal 5 tadi, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, lawanlah dia. Ya, kata lawan di sini saudaraku yang diberkati Tuhan, artinya kita nggak mau ikut. Ya, kita berjuang untuk melawan, kita berjuang dengan sungguh-sungguh mengatakan tidak terhadap kuasa iblis itu, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tergoda. Ya,
Kita pokoknya maju dan lawan Bapak Ibu. Ya. Tentu ketika kita melawan Bapak Ibu, kita harus persiapkan diri kita. Ya, kita harus berdoa. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga seperti kejadian beberapa tahun lalu, seperti yang saya saksikan tadi, rupanya di dalam anggota tim kami ada yang tidak siap, sehingga bukannya melawan, tetapi dia terkena dampaknya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita harus siap sedia Bapak Ibu melawan kuasa iblis itu. Kita harus bertengkar, kita harus maju untuk melawan musuh itu. Ya. Kata ini saudaraku yang diberkati Tuhan menekankan keberanian dan keteguhan dalam menghadapi musuh. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus melawan musuh itu secara konsisten Bapak Ibu. Ya, hari lepas hari Bapak Ibu. Ya, memang terkadang kita mengalami kelemahan Bapak Ibu. Terkadang kita mengalami yang namanya seperti susah untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, percaya deh, ketika kita tadi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita bisa melawan kuasa iblis itu. Amin. Ya, baik kita yang sudah berkeluarga, orang tua, anak-anak muda, semuanya kita punya kuasa untuk melawan Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun godaan-godaan yang kita alami Bapak Ibu, kita harus lawan. Amin. Ya, jangan sampai kita tergoda Bapak Ibu. Ya, saya mau kasih contoh lagi Bapak Ibu, salah satu kenyataan yang ada di zaman sekarang ini, khususnya anak-anak muda. Banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan, ya, karena mementingkan pasangan yang tidak seiman, meninggalkan Yesus karena pasangan yang menyuruh meninggalkan Yesus. Ya. Ini rupanya juga strategi iblis Bapak Ibu. Kalau kita nggak kuat iman Bapak Ibu, habis kita Bapak Ibu. Kita tinggalkan Yesus dengan cuma-cuma. Padahal Yesus sudah memberikan kita segalanya. Amin. Ya, untuk anak-anak muda, shalom. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, meskipun mungkin yang menggodamu adalah pria yang sangat tampan, tetapi disuruh tinggalkan Yesus, mau apa tidak? Ya, anak-anak muda, ya. Pasangannya cantik nih, ganteng, ya, hidungnya mancung ke depan, ya. Pokoknya the best lah. Kira-kira disuruh tinggalkan Yesus masih tetap mau atau tidak? Yang betul. Ya. Ya. Jangan sampai teman-teman berkata, nggak apa-apa lah bang, cinta beda agama. Itu bahaya ya. Nggak apa-apa lah bang, yang penting kami saling mencintai. Itu bahaya ya. Banyak godaan yang dialami ya. Bagi yang berkeluarga seringkali juga digoda ya. Banyak sekali intrik yang dilakukan oleh iblis ya. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, pastikan tetap mencintai suami dan istrinya, amin. Sampai kapanpun, aminnya mulai pelan. Sampai kapanpun, aduh nggak dengar lagi saya. Ya, sampai kapanpun, amin. Ya, yang sudah bersuami istri ya. Nah, jadi sampai opa oma, sampai maut memisahkan tetap setia, amin. Jangan tergoda oleh kuasa iblis, ya. Walaupun, ya mungkin istri di rumah berkata lebih banyak, tahu ya, berkata lebih banyak daripada apa yang dipikirkan, tanda kutip cerewet Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tetap mencintai, amin. Ya. Tetap setia, jangan tergoda dengan yang lain, amin. Walaupun yang di luar lebih, tanda kutip, lebih wah, nah, tetapi tetap setia, yes, amin. Yes, amin. Ya, mesti dipaksa memang ini ya Pak Pendeta. Ya, banyak godaannya Bapak Ibu ya. Kalau disebutin satu-satu Bapak Ibu mungkin bisa sampai jam 12 ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi intinya Bapak Ibu, kita berjaga-jaga ya. Kita waspada ya. Kita mau melawan Bapak Ibu. Jangan sampai kita jatuh
sebab kita digoda hari lepas hari. Bapak Ibu, saya undang kita buka satu kebenaran firman Tuhan lagi, ya, di dalam 2 Korintus Bapak Ibu, pasal 10 ayat 3 dan 4, ya. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, ya, tidak ada di slide Bapak Ibu, mohon dibuka Alkitabnya. Ini penutup untuk kita. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Jika sudah dapat, kita akan baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Garis bawahi Bapak Ibu, senjata yang kita punya diperlengkapi dengan kuasa Allah. Artinya hidup kita Bapak Ibu, iman kita menjadi senjata yang sungguh diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita maju berperang melawan kuasa iblis. Amin. Ya, maka dari itu Bapak Ibu tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini memiliki otoritas, kita memiliki kuasa untuk melawan setiap kuasa iblis, ya. Saudaraku ini berkati Tuhan, apa yang sudah kita perbincangkan dan kita dengarkan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu bahwa kita dapat menang terhadap musuh dengan cara merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kuasa iblis tidak maha kuasa. Yang ketiga, kita harus lebih lagi melawan kuasa iblis itu hari lepas hari dengan mempersiapkan diri kita, dengan terus mengangkat iman kita kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Bapak Ibu, ya, sehingga kemenangan demi kemenangan kita dapatkan hari lepas hari ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita, boleh meneguhkan kita, dan boleh sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kita agar kita boleh hidup di dalam Tuhan. Mohon dengan penuh kasih Pak Pendeta yang menutup dalam doa.